Xiaoshuan pergi ke luar negeri ini sampai akhir tahun baru kembali, kan? Tenang saja Kak Man, aku akan sering hubungi kalian. Serius, anak nakal, jangan menghilang, biar aku dan Yuening tidak bisa menemukanmu. Kalau benar hilang, menggali sedalam-dalamnya juga akan kutemukan kamu. Xiaoshuan. Benar tidak jelaskan padanya? Lupakan Kak Man, kalau ada kesempatan nanti saja. Kak, sudah, ayo pergi. Jadi Tuan Shen, maksudmu Nona Su untuk melindungimu baru dibunuh pelaku? Ya, tepatnya dengan pisau ini ditikam sampai mati. Berhenti. Minggir! Shen ini putus rezeki gua. Kalian berdua jangan harap hidup. Cepat taruh pisaunya, atau aku telepon polisi. Yuening, minggir Yuening. Bajingan, berani serang gua, bangsat. Tidak. 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 Pengacara Hao mau sebatang. Ya, terima kasih. Aku tidak merokok. Berhenti? Jadi Tuan Shen, kamu yakin Nona Su dibunuh dengan pisau ini? Aku yakin. Tapi di pisau ini hanya ada bekas mengupas buah, tidak ada sedikit pun noda darah. Aku ditugaskan, pengacara Li. Meski kamu tidak percaya, aku seharusnya percaya dia, kan? Ya. Tuan Shen, kalau mau kubantu, setiap kata yang kau ucapkan harus benar. Kalau begitu, di pisau ini, mengapa hanya sidik jarimu? Di pisau ini, mengapa hanya sidik jarimu? Pelaku masuk, ku jatuh. Tak ku dengar. Mungkin pakai sarung tangan. Darah di pisau? Mungkin salah dengar. Pelaku tak bawa pisau. Kepalanya dibenturkan ke sudut meja sampai tewas. Kau kenal pelaku? Teman kuliah Yuening, suka ganggu dia. Ganggu? Sebagai bos Shen, mengatasi pengganggu lebih mudah dari bunuh semut. Perlu tunggu sampai tewas? Aku hanya nyatakan fakta, pengacara Hao. Oh, tapi yang kulihat adalah dari awal sampai akhir hanya permainanmu. Maksudmu apa? Maksudku, tak ada orang ketiga di tempat kejadian? Pengacara Hao, berbicara, bertindak, butuh bukti. Hal ini kau harus lebih paham. Tuan Shen, kau bilang pelaku pakai sarung tangan, tapi tak ada bekas gesekan di pisau. Kau bilang Nona Su tewas karena terbentur meja, tapi luka terbentur sudut mungkin rata. Menurut deskripsimu, ada pertarungan sengit di TKP. Tapi sama sekali tak ada jejak kaki orang ketiga. Jadi kamu berbohong? Su Yuening, kamu buat skema besar ini, pria di belakangmu itu akhirnya muncul. Su Yuening, kamu buat skema besar ini, pria di belakangmu itu akhirnya muncul. Wahahaha.
Sebenarnya dia mati menabrak sendiri. Kalau begitu, kenapa kamu palsukan TKP? Palsukan? Kalau tak kupalsukan, siapa yang percaya aku bunuh seorang malaikat? Apa maksudmu? Yang kalian lihat adalah gadis paling sempurna, paling baik dan manis di dunia. Benar kan? Yang kalian lihat adalah seseorang yang tak berbahaya, polos dan manis. Sedangkan aku bersamanya lama, setiap hari ku hadapi monster sejati. Kamu, apa maksudmu? Kamu pikir lukaku dari mana? Dia yang lakukan. KDRT. Barang rendahan. Berani tangkap aku. Hari ini ku bunuh kau, anak haram. Su Yuening, kau ngapain? Enyahlah kau. Yuening, letakkan pisaumu. Enyahlah. Su Yuening, kau gila? Sudah ku bilang, jangan ikut campur urusanku. Jangan sakiti dirimu sendiri dan bayi di kandunganmu. Aku dan anak ini akan mati di depanmu. Baik, aku tak ikut campur lagi, Yuening. Kalau sudah selesai, turunlah. Turun dulu. Dia memang wanita jahat. Kau yang sinting saja menganggapnya gila. Kau pernah pertimbangkan perasaan Yuening? Ini adalah tuduhan. Kau menuduh Nona Su menyiksa hewan dan melakukan kekerasan rumah tangga. Sebagai presiden grup perusahaan, orang luar menganggapku sosok terpandang, sangat sukses dan berjaya. Tuan Shen memang sedang di puncak karier. Aku sudah beberapa kali mendengar berita amalmu. Tapi setiap hari sepulang kerja, aku hanya duduk di mobil, takut pulang. Takut menghadapi iblis yang berwajah malaikat ini. Siapa yang tahu? Kalau begitu, Nona Su adalah psikopat kejam yang tak termaafkan. Tapi kau masih belum menjelaskan penyebab kematiannya. Baik. Aku akan rekonstruksi adegannya. Yuening, lebih baik kau hapus video itu. Kau sedang hamil, ini tak baik untuk janin. Mau aku lakukan apa, itu urusanku. Meski bukan untuk dirimu sendiri. Untuk bayi di kandunganmu, setidaknya kumpulkanlah karma baik. Diam. Su Yuening, Susahlah punya anak, kamu diam saja. Berani-beraninya melawan. Aku suruh kau melawan, matilah. Su Yuening, kamu gila? Menggangguku pasti mati. Kamu berani membunuhku? Yuan. Yuening, bangun. Yuening, Banyak kelemahan. Dia anggap aku bodoh, mempermainkanku. bagaimana? Pengacara masih tahan atau... Tuan Shen, kamu bilang tadi Nona Su terpeleset sendiri. Terbentur tembok. Betul. Dia terbentur sampai mati. Tak ada hubungan denganku. Dusta jelas begini. Pasti kamu tahu, aku bisa lihat. Kenapa kamu tenang sekali? Ada hubungan denganmu. Tapi kalau begitu, memang bukan kamu yang bunuh dia. Kalau begitu, serahkan pada pengacara Hao. Masih ada masalah. Perlu bantuanku? Kamu bilang Nona Su hamil. Apa maksudnya? Aku juga baru tahu 2 hari lalu. Sayangnya, tak bisa lindungi Yuening dan... Sekarang dia tak mau berpura-pura lagi.
Terang-terangan menantangku Shen Yichen yang terkutuk. Sejak kapan kamu tahu? Nona Su melakukan KDRT dan menyiksa hewan. Bagus, tenang sekali. Aku sudah tidak tahan. Karena Anda sudah baca berita, pasti sudah tahu juga kan? Ya, di bawah grup Anda memang ada ratusan toko rantai hewan peliharaan. Dan Anda sendiri juga adalah pendiri yayasan amal hewan peliharaan ini. Ya, aku sangat menyayangi kucing, anjing, dan hewan kecil. Tapi suatu hari aku menemukan seekor kucingku tiba-tiba hilang. Hari itu dia memakai tablet untuk memutar video penyiksaan kucing itu berulang kali. Ini sulit kuterima. Lalu kami bertengkar. Itu juga pertama kalinya dia memukulku. Kalau sudah lama tahu dia orang seperti ini, kenapa tidak putus dengannya? Kenapa? Kamu tanya aku kenapa? Hahaha, dengan IQ segini masih mau melawanku. Pengacara Hao, sepertinya aku overestimasi kamu. Pengacara Hao. Kalau kamu lihat seekor rubah yang merasa pintar diam-diam masuk perangkap pemburu, apa kamu tega melepasnya? Aku tidak paham. Apa maksudnya? Pengacara Hao, kamu benar-benar lucu. Sejak masuk terus mengamati tingkah dan motifku. Aku tak salah, kan? Terutama untuk... Kau harus tahu, kamu adalah pengacara yang kubayar. Aku memanggilmu bukan untuk kau hakimi aku. Dan lagi, kau terus melihat jam tangan. Kenapa? Ada waktu atau momen yang sangat kau perhatikan. Kau terus mengamatiku. Pengacara Hao, bukankah kau juga terus mengamatiku? Kau bahkan bermain-main dengan Suning. Aku tak salah, kan? Apa lagi yang kau tahu? Su Yuening sudah cukup main mayat, bangunlah. Wah, luka di kepala itu? Tentu saja palsu. Yuxuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tenang. Pengacara Hao, yang kau peluk sekarang adalah wanitaku. Shen Yichen, kau pikir aku suka padamu? Bersama denganmu selama ini hanya sandiwara belaka. Bagaimana mungkin aku suka pada bajingan sepertimu? Tapi aku cukup penasaran bagaimana kau tahu aku tidak mati. Tentu saja aku tahu. Hanya kalian berdua yang bodoh. Dalam tesis yang kau tulis saat kuliah dulu tentang toksin seperti ikan buntal jenis baru, salah satu fungsinya adalah efek mati suri, kan? Benar, itu yang kukembangkan saat tahun keempat. Gerak-gerak, dia hidup kembali. Yuening, kau benar-benar jenius. Yuening, kau gila. Eksperimen hewan dan manusia berbeda. Ini terlalu berbahaya. Yuxuan, kita sudah sampai sejauh ini. Penelitian kerasmu, perjalananmu, penelitian kerasku. Bukankah untuk hari ini? Tapi itu kan kamu. Kalau kamu sampai celaka, aku... Yuxuan, kamu tahu, sejak kita buat rencana ini, tanggung jawab yang kubawa harus kuselesaikan sendiri. Aku tahu maksudmu. Tapi untuk tujuan akhir, hal ini harus kulakukan sendiri. Dan risikonya setinggi ini, mana mungkin aku biarkan kamu ambil risiko. 10 menit lagi, suntikan antidot padaku. Yuxuan, kamu ngapain? Kamu gila.
Yuxuan! Yuxuan, kenapa kamu bodoh sekali? Dasar gila! Bodoh! Kamu harus bertahan! Kenapa kamu bodoh sekali? Kok lama banget? 10.98 antidot. Antidot. Seven 654. Kok belum bangun? Telepon. Telepon ambulans. Halo, pusat gawat darurat? Aku Su Yuening, stasiun Jalan Guangming. Tidak. Sudah tidak apa-apa. Maaf sungguh. Orangnya sudah baik. Akhirnya kamu bangun. Yuxuan, kita berhasil. Kita berhasil. Tadi itu Yuening, aku sudah baik. Yuxuan. Yuening, aku tak punya tenaga. Bantu aku bangun. Masih banyak yang harus dilakukan. Baik. Yuening, binatang itu memukulmu lagi? Aku tahu kau takkan mendengarku, tapi aku tetap tak setuju. Aku akan cari cara untuk menyelesaikan ini. Tapi aku tak mungkin mengizinkan kau mempertaruhkan nyawa. Yuxuan, jangan marah. Aku tahu kau berniat baik. Tapi sekarang aku sudah pacarnya Shen Yichen. Aku tak mau libatkanmu lagi. Kau sudah terlalu banyak berkorban untukku dan kakak. Maaf Yuening, aku terlalu emosi tadi. Langkah yang kau ambil ini akibatnya tak terkendali. Kau juga tahu Shen Yichen. Dia mengambil alih kendali grup berdasarkan kemampuannya sendiri. Dia licin dalam berurusan, status sosialnya makin tinggi. Bahkan mendirikan yayasan amal hewan. Aku takut kalau kau ambil langkah ini, sangat mungkin kau tak akan kembali. Yuxuan, aku bukan terbuat dari batu. Aku bisa melihatnya. Tapi, aku benar-benar tak mau menyakitimu lagi. Aku sakit. Yuxuan, aku tak punya waktu lagi. Yuxuan, kita semua paham alasannya. Tak masuk sarang harimau, mana dapat anak harimau, kemampuanku sendiri tak cukup kuat. Beberapa pengorbanan memang diperlukan. Aku tak boleh lukai kamu lagi. Kamu paham? Yuening, apapun yang kamu pikirkan, aku akan dukung sepenuhnya. Tapi kamu harus janji padaku. Harus jaga diri. Kalau ada masalah, langsung mundur. Masalah sebesar apapun, aku akan bantu tanggung. Aku pasti lakukan. Sudah larut. Pulanglah, ingat. Kalau ada masalah, langsung hubungi aku. Yuxuan, nanti aku cari kakak. Aku akan kembali padamu. Kakak Man, sejak perpisahan dulu, kita tak bisa bertemu lagi. Kali ini, meski harus menggali sedalam-dalamnya, aku pasti temukan kau. Su Yuening, kamu menghina diri begini hanya untuk menjebakku. Apa yang kamu dapat? Aku bayar 2 kali lipat. Katakan siapa dalang di belakangmu. Shen Yichen, kamu berbohong. Memfitnahku sudah jadi fakta. Kamu masih mau menuduhku. Siapa sebenarnya si sadis? Siapa si abnormal? Kamu sendiri tahu. Pengacara Hao. 2 kali lipat, lumayan banyak. Tuan Shen, jangan terlalu sombong dulu. Aku ingat kamu pernah bilang dalam wawancara tentang ini. Kamu bilang waktu itu, yang bisa temani dan lindungi kamu cuman ibumu yang lemah dan seekor anak kucing.
Si Hao, apa yang kamu omongkan? Apa yang aku omongkan? Dengan semua kejahatanmu, karena yang sebenarnya membunuh hewan adalah kau, Shen Yichen. Dasar anak haram berani kabur. Kau berani lari, ku hajar mati kau. Shen Yichen, hentikan. Kau gila. Sialan, nanti ku hitung denganmu. Shen Yichen, jadi kau yang siksa kucing. Masih berani lari, ku beri kau lari. Lari, lari, Yichen, jangan pukul lagi. takut menyesal. Su Yuening, jadilah wanitaku. Seperti kucing anjing ini tak patuh. Semua mati. Salahnya apa? Akan kau apakan? Milikku hanya 2 akhir. 1 patuh baik-baik, 2 lenyap di sini. Shen Yichen, kau iblis. Akhirnya tunjukkan sisi jahat. Bagaimana kau tahu? Tuan Shen, siksa kucing anjing, itu masalah moral. Hukum tak bisa berbuat apa. Tapi KDRT pada pacarmu, ini langgar hukum. Sudah berapa kali ku katakan, jangan di luar dengan pria lain bicara lebih dari 3 kata. Tak mengerti, dasar. Yichen cuma ngobrol lebih lama dengan klien kerja. Cuma itu. Tapi aku nggak ngapa-ngapain. Ah! Berapa kali aku kasih kesempatan, masih berani kurang ajar. Kalau Aku masih enggak, ada lagi, Yichen. kau akan mati. Yichen, aku salah. Aku nggak berani lagi. Maafin aku. Kalau nurut, hidupmu bakal lebih enak. Shen Yichen, tunggu saja. Aku akan bunuh diri buat kirim kau ke neraka. Kau yang kasih tahu dia. Kalian berdua mau jebak aku. Shen Yichen, kau benar-benar sinting. Kau bukan cuma menyiksa dan membunuh binatang. Kau juga mau bunuh aku. Katanya aku nabrak tembok, sekarang aku belum mati. Kau takut, kan? Ah! Ah! Pelacur! Lihat sendiri ini apa? Kau berani selingkuhin aku? Yichen, dengar penjelasanku. Aku enggak. Anak kita... Anak. Masih berani sebut anak? Aku memang dari dulu motilitas sperma rendah. Pelacur. Orang hina. Bikin kau nakal. Bikin kau selingkuh. Ah! Bikin kau selingkuh. Kakak, akhirnya hari ini tiba. Yuxuan, sekarang bergantung padamu. Bangun. Masih berani pura-pura mati? Sangat menarik. Pengacara Hao menurutmu? Shen Yichen, bukankah semua ini perbuatanmu? Pengacara Hao tak percaya kataku. Lalu kau pikir dia akan percaya katamu? Pengacara Hao, bukankah perkataan kami berdua hanya klaim sepihak belaka? Aku hanya percaya fakta. Fakta. Ingat baik-baik, pengacara Hao akulah yang menyewa pengacaramu. Sekarang mau membantu siapa? Su Yuening. Sebagai wanitaku,
kau malah menggoda pria lain. Kau mengada-ada. Pengacara Hao berzina dengan wanitaku. Pasangan mesum. Bajingan. Aku bajingan, anak dalam kandunganmu juga darinya kan? Tuan Shen, imajinasimu sungguh luar biasa. Tapi semua perlu bukti. Bukti? Hanya yang kulihatlah bukti. Yuening, katakan apa itu bukti? Kau Kau bilang aku menyiksa hewan kecil. Kau bilang aku melakukan KDRT padamu. Buktinya? Tuan Shen, kau mau bukti? Yuening, tunjukkan buktinya. Wah, aku sangat takut. Yuen, aku sangat menanti bukti seperti apa darimu. Di tablet ini ada 5 video kau menyiksa hewan. Di flash disk ada 3 rekaman KDRT-mu padaku. Kau gagal membunuhku. Itu rencana mati suriku. Benar, ini tak bisa memenjarakanmu. Tapi saham grupmu naik. Begitu rekaman dan video ini tersebar ke publik, kamu akan menghadapi konsekuensi apa? Tidak mungkin. Semuanya palsu. Meski masih jauh dari target, tapi dengan mengambil inisiatif, kesempatan tetap meningkat banyak. Shen Yichen, selanjutnya apa yang akan kamu lakukan? Pengacara Hao. Kamu pengacara yang kuundang. Kamu harus membantuku. Ini keputusan Yuening sendiri. Aku tak berhak campur tangan. Yuening, kamu harus membantuku, Yuening. Pergi kau. Yuening, Tidak, ini terlalu tidak biasa. Sebenarnya apa yang salah? kamu harus membantuku, Yuening. Perusahaanku masih dalam masa pertumbuhan. Ribuan orang di perusahaanku mengandalkan aku untuk hidup. Kamu tidak boleh menghancurkan masa depan mereka. Lepaskan aku. Saat sahammu menguap, Reaksinya salah. Terlalu tidak wajar. kamu sendiri yang bicara ke publik. Menabur angin, menuai badai. Dia tidak takut. Tidak baik. Dia bersemangat. Pengacara Hao, kamu melihatnya kan? Pengacara Hao, tidak tahu. Aktingku berdasarkan berapa nilai? Apa katamu? Acting apa? Sudah kamu periksa videomu? Kok hilang? Bagaimana bisa tidak ada? Bagaimana bisa tidak ada? Semuanya hilang ya? Tuan Shen, saya sangat berhati-hati. Saat saya tahu Yuening merekam bukti, saya suruh dia simpan baik-baik. Bahkan tak berani lihat berulang, saya takut setiap kali dikeluarkan, risikonya bertambah. Tak disangka, kau lebih dulu menemukannya? Sepertinya Ningningku sangat cintai aku. Dia potretku dengan penuh kasih. Shen Yichen, kau tak tahu malu? Ternyata Tuan Shen sudah curiga Yuening? Tidak. Saya masih percaya Ningningku. Tapi karena ini milikku, saya tak biarkan dia khianati aku. Awalnya, saya hanya ingin periksa ponselnya. Jangan-jangan rekaman juga. Lihat ada pria lain atau tidak. Tak disangka saya temukan rahasia besar. Kok tidak ada suara? Tuan Shen, kau begitu yakin? Pasti sudah utak-atik buktinya ya? Pengacara Hao, saya memang tidak salah nilai. Tak seperti Su Yuening yang bodoh ini. Mengira file ini disimpan dengan baik. Backup pun tidak ada. Bodoh sekali. Kapan kau utak-atik lagi? Pengacara Hao,
Kurasa kau tak ingin tahu. Tentu saja saat aku tidur dengan Yuening. Bajingan, Oh. Dan flash disk ini, kapan kau menemukannya? karena aku mendengar suara yang kurang harmonis. Jadi, ku bantu optimalkan. Tak usah berterima kasih. Yuening, berlututlah dan mohon padaku. Aku masih bisa biarkan kau tinggal di rumah ini. Aku padamu pasti lebih baik daripada hewan-hewan kecil itu. Sebarkan ini ke publik. Biar mereka lihat juga betapa aku mencintai kucing dan anjing ini. Biarkan nilai perusahaan naik lagi. Tuan Shen, jangan buru-buru. Pertunjukan baru dimulai. Pengacara Hao, kalau tak salah tebak, kau suka pada Ning-Ning kami kan? Teman masa kecil atau cinta sepihak? Tapi itu tak kuperdulikan. Sebagai pengacaraku, perlu kuperlihatkan bagaimana aku mengambil wanita kesukaanmu. Lepaskan tangan kotormu. Langkah demi langkah kuajak ke ranjang. Cantik sekali Nona ini. Kalian lepaskan aku tak kenal kalian. Temani kami nyanyi, tak akan rugi. Temani nyanyi kenapa? Kemarilah, merugikanmu? Lepaskan. Bajingan, apa? Dia tak mau nyanyi denganmu. Awas siapa berani sentuh aku, perempuan Shen Yichen. Oh, ternyata Tuan Shen, maaf, mata kami buta, kami segera pergi. Pergi. Halo, nama saya Shen Yichen. Tuan Shen, nama saya Su Yuening. Saya masih ada urusan. Saya pergi dulu. Su Yue. Kedengarannya agak familiar. Dalam 1 menit saya mau semua data wanita ini. Baik, Su Yuening, kita akan bertemu lagi. Begitulah cara kami bertemu. Penyelamatan klise pahlawan dan wanita cantik. 1 minggu Yuening sudah masuk ke pelukanku. Saya Shen Yichen. Wanita yang saya inginkan. Tidak ada yang tidak bisa didapat. Bajingan, diam kau. Yuen. Dulu saat kita bersama, bukankah sangat bahagia? Bukankah kau rela? Yuen. Aku sungguh ingin berbagi dengan pengacara. How bagaimana kita diranjang? Kumohon jangan katakan lagi. Baik manis. Hari ini ada orang luar. Aku kasih kau muka sedikit. Pengacara How, wanita yang kau suka hamil anakku. Dia pasti belum bilang padamu, kan? Atau aku salah pikir kau tidak suka Su Yuening? Shen Yichen, kau tahu aku hamil anakmu masih mau membunuhku? Apakah kau tidak pernah memikirkan anakmu? Yuen. Sebenarnya rencanamu sudah lama ku ketahui. Kau terlalu bodoh, tak melihat apa-apa. Darahmu ini sirup, ya? Kematian palsumu itu juga sudah ku ketahui. Cuma tak kusangka kenapa kalian mau celakai aku. Makanya aku ikut main dalam drama hebat ini. Bagaimana? Puas? Domba kecilku yang penurut. Biasanya aku kasar padamu, tapi takkah kau sadar hari ini aku tak pukul keras? Aku benar-benar tak menyangka kau rela pura-pura mati minum obat
untuk menghancurkanku. Salahku apa? Shen Yichen, orang lain tak tahu, kau sendiri tak sadar. Kau itu impoten. Tak bisa. Kalau tidak, kenapa banyak wanita di sekitarmu tapi tak ada anak? Su Yuening, kau ngomong apa? Shen Yichen, Tuan Shen, kau pikir kendalikan segalanya? Tidakkah kau penasaran bagaimana aku kenal kau? Perhatian, perhatian. Target sedang cuci tangan. Target sedang cuci tangan. Sedang cuci tangan. Target sedang cuci tangan. Diterima, diterima. Hei, para senior, cepat bertindak. Kesempatan cuma sekali, tergantung kalian. Ayo. Cepat. Lakukan. Ayo langsung lakukan. Lepaskan aku. Aku tak kenal kalian. Temani kami nyanyi. Memangnya kenapa? Tolong. Bangsa, mau apa? Dia tak mau nyanyi denganmu. Anjing ini sadis sekali. Rugi besar. Siapa berani sentuh wanita Shen Yichen? Lin Yuxuan bajingan. Besok tulis tesis buat gue. Oh, Tuan Shen. Maaf, kami tak tahu. Kami pergi sekarang. Pergi. Halo, saya Shen Yichen. Tuan Shen, saya Su Yuening. Aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Anjing, selamat. Masuk perangkap yang kusiapkan untukmu. Su Yuening. Kau berani mengaturku? Tapi apa yang kau dapat? Bukankah kau tetap di ranjangku? Hamil anakku? Tai, bersamamu, setiap detik membuatku muak. Kau bilang aku mengaturmu. Tuan Shen, kau tak pernah periksa latar belakangku? Tuan Shen, tidakkah kau merasa Yuening mirip kenalan lamamu? Sangat mirip? Kenalan lama? Yang mana? Kenalan lamamu. Yang kami berdua kenal. Yang hilang di villa ini. Suman. Su Yuening. Suman. Apa hubunganmu dengan Suman? Dulu ada 3 sahabat. Mereka tumbuh bersama. Ada kakak perempuan, Xiao Xuan. Kak Man hari ini nggak lembur. Sengaja datang jemput orang hilang ini. Kenapa bertengkar sama Yuening? Kamu dari kecil memang gitu. Kalau bertengkar dengan Yuening, hanya bisa menyiksa diri sendiri. Dia yang nggak mau ngomong sama aku. Aku lupa ulang tahunnya, tapi aku beneran sibuk sampai lupa. Sekeras apapun sibuknya, kamu harus jelasin ke Yuening. Xiao Xuan, aku tahu kamu suka Yuening. Tapi suka bukan alasan cewek itu. Butuh perhatian. Aku udah ngomong sama Yuening, mulutnya bilang, nggak mau peduli kamu lagi. Biar dia sama komunitas jeleknya itu aja. Tapi, layar HP-nya masih foto kita berdua sebagai kakaknya. Cuma bisa bantu sampai sini, daftar hadiah. Udah aku siapin buat referensi. Udah dikirim ke HP-mu, 2 bulan lagi. Kamu mau kuliah ke luar negeri, kesempatan udah nggak banyak. Menurutku mending minta maaf ke Yuening atau lanjutin main bola bodoh ini. Pikir sendiri deh. Yusuan, kok enggak ada lauk? Oh, aku nggak lapar, lagi diet. Udah kurus gini masih diet? Apa uang jajan habis lagi? Berapa kurangnya? Aku tanggung. Ada masalah apa? Kak, Yuxuan, dia ditipu. Di gerbang selatan tempat catur. Yuening, kan janji tidak kasih tahu Kak Man. Akhir permainan catur.
Kalah berapa? 1.000. 1000. Kau ini baru beberapa hari sudah berani ya? Mau cari mati? Kupikir, aku bisa menang itu? Para penipu ini membuatmu berilusi. Kau pikir? Ayo, Mau kemana? Yuening antar. Aku temui mereka. Ayo, Lihat-lihat dulu, pertemuan 7 bintang turun-temurun, 100 per permainan. Menang dapat 200. Terpercaya. Yuening, ada warung di sini. Sejak kecil belajar catur dari kakek. Ayo, coba. Kak, kita berdua pemain catur payah. Keluar cuma memalukan. Hah, aku belum pernah kalah. Ayo. Wah, nona kecil. Dengar kata-katamu. Nada bicaramu besar ya. Mau coba permainanku? Kalau menang, dapat 200. Coba saja. Aku lihat dulu. Bidak maju, Ska. Kukira kau jagoan. Langkah pertama salah. Hehe, uang datang lagi. Skakmat. Kalah. Sayang, hampir saja kalian menang. Kak, aku sudah lihat. Harusnya langkah ke sini. Kesini malah lebih cepat kalah. Ternyata adik ini juga bodoh. Kamu tahu apa harus naikkan benteng? Adik kecil, jangan berisik. Bagaimana kalau kita main lagi? Sudahlah, kurasa tetap tidak bisa menang. Jangan bilang sudahlah. Tidak boleh, Kak harus main. Kali ini kita main bersama. Baiklah, masih posisi ini. Kalian berdua diskusi sendiri. Asal bisa remis kalian menang. Kak, remis saja cukup. Tadi kurang hati-hati. Di sekolah main catur tidak pernah kalah. Kali ini harus balas dendam. Adik kecil bicaranya masuk akal. Asal remis berarti menang, tapi taruhannya harus ditambah. Bagaimana kalau 1.000 rupiah? Remis dianggap menang, ya? Kali ini dengarkan aku. Posisi ini pasti menang. Kamu bisa? Dengar aku, gerakkan meriam. Langkahmu ini sangat jelek, akan kalah lagi. Seka, Kalah lagi. terima kasih adik kecil. Su Yuening, ini salahmu. Aku juga tidak sengaja. Kalian berdua sama-sama payah. Siapa ajar siapa sama saja. Kakak Man, Yuening, kalian ngapain sih? Wah, ini bocah yang baru kalah 1.000 beberapa hari lalu. Oh, sekarang aku paham. Orang-orang ini pasti kau yang datangkan. Kau yang panggil mereka ya? Mau balas dendam ya? Hei, dengan skill kalian kayak gini, datang berapapun cuma buat dikalahin. Gimana? Mau ambil kembali muka dan uangmu? Semuanya? Hah, hari ini kakakku kasih tahu kamu. Apa artinya? Di luar langit masih ada langit. Di luar manusia masih ada manusia yang lebih hebat. Oh, berarti masih mau main? Putaran terakhir. Kalau aku nggak bisa ngalahin kamu, aku kasih kamu 5.000. 5.000. Jangan sampai daging gemuk ini kabur. Harus tenang, baru santap. Oke, sepakat. Masih pakai aturan lama. Seri dianggap menang. Kali ini pasti aku kalahkan kamu. Tapi kamu juga harus kasih aku 5.000. Berani nggak main? Hahaha, oke. Cewek kecil hari ini buru-buru mau ngasih duit. Masa aku nolak? Kamu jalan dulu. Yuening, kali ini lihat aku. Oke, kakakku yang paling jago. Meriam 2 ke 4. Oh. Cara main cewek kecil ini nggak biasa. Langsung kelihatan dia jagoan. Makan meriam. Benteng 3. Masuk 8. Bidik pion, Ska. Sial, kayaknya ketemu jagoan nih. Mau ambil. Yuening, Xiaoshuan. Situasinya udah lihat belum? Tinggal 5 langkah. Dia kalah. Kak, posisimu menguntungkan. Ska mati. Kamu kalah? Ini. Kak, kamu hebat sekali. Transfer 5,000. Kamu curang. Oh, bukannya tidak menipu anak-anak dan orang tua? Mau ingkar janji atau bagaimana? Adikku adalah mahasiswa hukum terbaik. Kami sudah merekam. Mau ingkar janji? Tidak boleh. Apa aku yang melaporkanmu? Atau kamu bayar dengan patuh? Aku sial saja hari ini ketemu orang jagoan beneran. Pergi.
Lain kali berani sembunyikan lagi, kakimu ku tendang patah. Sudah Kak Man lain kali tidak berani lagi? Kali ini beruntung ada kakakku, kalau tidak kamu sial. Tetap kakak yang paling hebat. Kamu mendekatiku untuk Suman, tapi aku juga sangat ingin tahu dia dulu kenapa tiba-tiba menghilang. Binatang pasti kamu membunuh kakakku. Sudah kukatakan dia dulu tiba-tiba menghilang. Berdasarkan apa kamu bilang aku yang membunuhnya? Pengacara Hao, kenapa? Kamu juga berpikir begitu? Tuan Shen, Kak Man adalah orang terdekat kami. Hilangnya dia bagi aku dan Yuening harus diselidiki sampai jelas. Halo, ini dari polisi kakakmu Suman hilang. Yuening, kamu kenapa Yuening? Yuxuan, kakakku hilang. Yuening, jangan menangis. Kita pasti akan menemukan Kak Man. Yuxuan, kakak tidak mungkin hilang tanpa alasan. Tenanglah, polisi. Bukankah katanya hilang? Kakak pernah bilang, dia punya pacar, Marga Shen. Yang bermarga Shen itu. Tapi bos bermarga Shen kan banyak. Mau cari di mana? Berapapun banyaknya, akan kuselidiki satu persatu. Sudah pasti. Pacar Kak Man adalah Shen Yichen. Aku minta bantuan dosen hukumku untuk menanyakan. Kesimpulan yang diberikan sama dengan pihak resmi. Kak Man memang hilang. Hilang. Tidak mungkin, mana mungkin hilang. Dia, Shen Yichen, kuasa di kota A. Dia ingin seseorang hilang, sangat mudah. Lihat binatang ini. Dia berakting lagi. Anda benar-benar jenius bisnis. Tapi kami menemukan Anda. Aku pernah menyaksikan sendiri. Ibuku mengalami kekerasan. Jadi, ini membuatku sangat menghargai dan melindungi makhluk-makhluk lemah ini. Dia berbohong. Dia bohong. Ya. Dia sangat munafik. Bisa dipastikan. Bos Shen ini adalah seorang dengan kepribadian teatrikal yang sangat arogan. Ucapannya terlalu sempurna. Orang ini sulit dihadapi. Dia pura-pura lagi. Kenapa dia keterlaluan sekali? Aku melihat rekaman pengawasan. Menemukan. Dia bunuh kucing itu. Kau dengar? Beraninya dia memfitnah kakak seperti itu. Dia benar-benar kehilangan kendali. Lalu keesokan harinya, dia menghilang. Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak logis. Dari segi wawancara, Tuan Shen ini sombong dan angkuh. Dan dari analisis psikologis, biasanya saat orang berbohong, mereka akan refleks menyentuh hidung. Tapi dia sama sekali tidak. Tapi saat dia bicara, dia terus berusaha menahan diri, gerakan melirik ke sudut kiri atas. Tapi tetap saja tidak sadar, melakukannya beberapa kali. Semua tertangkap olehku, dia sedang berbohong. Menyiksa kucing. Mana mungkin kakak menyiksa kucing? Kamu tahu, dia bahkan sedih menginjak semut. Dia sedang berakting. Kakakku bahkan tak bisa bicara kasar. Manji lebih tak mungkin melakukan KDRT. Yang lebih penting, dia bilang kakak tidak bisa hamil. Sebulan lalu, seminggu sebelum kakak hilang, dia mengirimiku ini. Dia hamil. Dia sangat senang. Kakak sama sekali tidak mungkin seperti yang dikatakan Shen Yichen. Tidak, dia berbohong 3 kali. Pertama, dia bilang Manji menyiksa kucing. Ini bohong. Kedua, dia bilang Manji melakukan KDRT padanya. Ini lebih besar kebohongannya. Dan luka di tangannya palsu. Atau saat menyiksa kakak-kakak melawan. Ketiga, paling fatal.
Dia bilang Manji depresi karena tak bisa hamil. Tapi saat itu, Manji sudah hamil. Kenapa dia bohong? Kenyataannya, dialah pelaku kekerasan. Dialah yang sadis bunuh kucing. Pasti dia. Dia yang bunuh kakak. Dia yang membunuh Manji. Sangat mungkin dia tak tahu Manji hamil. Artinya, sangat mungkin hal ini tak diberitahu Manji. Yuening, kenapa baca buku hukum? Aku mau pindah jurusan hukum. Laporannya sudah aku ajukan. Yuening, jangan gegabah. Dengan otak juara kimiamu, nantinya pasti sangat berguna. Masalah bukti dan peraturan serahkan padaku. Aku yang selesaikan. Bagaimana caramu? Sudah kucek. Divisi Hukum Grup Shen sedang cari magang. Aku akan masuk perusahaan mereka. Mendekatinya sebagai asisten hukuman, aku akan menyelidiki dari dalam perusahaan Nyan, memeriksa data Nyan, memeriksa transaksi keuangan Nyan, memeriksa semua kontak Nyan selama dia manusia Nyan, pasti ada kelemahan Nyan, kita pasti akan menemukan Nyan, bukti bahwa dia membunuh kakak Manyan. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ini cara paling aman dan paling legalan. Aman ren legalen yuksuanen. Apa kamu sudah memikirkannya? Dia bukan orang biasa dari seorang magang Departemen Hukum N sampai benar-benar menyentuh rahasia Nyal N. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? 1 tahun 3 tahun. Tidak bisa. Pada saat itu semua bukti pasti sudah dihapus oleh Nyain. Lalu apa rencanamu? Ini proyek akhir jurusan kimia modern. Hasil analisis dosen dan aku terhadapnya adalah HN. Dia bisa berhasil HN mensimulasikan ciri-ciri kematian manusia N. Artinya EN. Jika eksperimen berhasil Han, dia bisa membuat orang masuk ke keadaan mati. Suri mendalam Ren. Yuening, rencana modern. Terlalu lambat Len, aku akan menggunakan caraku sendiri Nen. Aku akan mendekati Nyayen menjadi pacarnya Nen jika dia melakukan KDRT pada Kujen. Aku akan menggunakan racunin untuk menciptakan kondisi mati suri sempurna. Saat itulah aku bisa mendapatkan bukti langsung dia membunuh kakak Owen. Kamu gila? Aku tidak akan setuju ini terlalu berbahaya. Kamu tidak bisa menghentikan Kun Yuksuan. Maafkan aku, kakak sudah tiadar. Aku tidak bisa membiarkanmu. Kenapa lagi Gen? Jika aku tidak bisa melindungi Moon, omongan apapun dari Kuven tidak ada artinya. Yushuan, terima kasih. Tapi jangan coba bujuk aku. Aku tahu. Tapi aku tak akan izinkan kau ambil risiko sendirian. Kita akan berjuang bersama kakak Man. Dia juga kakakku. Rencanamu benar secara garis besar. Pengintaian dan pertemuan. Menjadi pacarnya. Lalu kumpulkan bukti eksekusi kematian. Tapi setiap langkahnya salah. Kenapa? Pertama, jangan kau yang cari dia saat pertemuan. Dia harus menemukanmu sendiri. Dia rutin ke Royal KTV tiap Kamis. Nanti aku akan atur adegan pahlawan menyelamatkan wanita. Kau harus bersikap berbeda dari wanita lain. Buat dia punya keinginan menaklukkan. Kedua, mengumpulkan bukti. Orang kontrol freak seperti dia. Pasti rumahnya penuh kamera pengintai. Jangan hanya andalkan ponsel. Dia orang gila yang sangat paranoid. Nanti dia pasti periksa barang-barang pribadimu. Lalu aku harus bagaimana? Semua yang kau foto atau rekam sebagai bukti, segera buat cadangan fisik. Agar dia tak periksa cadanganmu, jangan kirim bukti itu padaku atau orang lain. Ketiga, yang paling penting, keselamatan dirimu. Yuswan, Kita semua tahu dialah si maniak itu, dialah iblis yang sakit jiwa. Kau mendekatinya, dia pasti akan menyakitimu. Itu juga sebabnya aku tak setuju rencana ini. Kalau kau harus pergi, ingat janji padaku, jaga keselamatanmu. Bagiku, nyawamu lebih penting dari balas dendam. Aku tak mau kau celaka. Yuswan, Hebat. Sungguh hebat. Betapa heroiknya menyelamatkan wanita,
Betapa liciknya pacar penyusup. Betapa cerdiknya balas dendam palsu. Selama ini kukira kau wanita bodoh. Cuma agak licik. Tak disangka. Ada komplotnya. Shen Yichen, jangan fitnah. Pengacara Hao, aku sangat percaya padamu. Kenapa kalian berdua bersekongkol main sandiwara besar ini untukku? Shen Yichen, jangan berpura-pura lagi. Kaulah pembunuh kakakku. Yuan. Aku tahu dia demi kakaknya Suman. Memang, lalu? Lalu kau? Pengacara Hao, oh. Tidak. Haruskah aku memanggilmu Lin Yusen? Aku Lin Yuxuan. Selama sebulan mengintai, akhirnya tahu kebiasaanmu. Dari kau ke toilet sampai lewat ruang ganti, hanya 1 menit. Oke, mulai sekarang akulah pengacara, Hao. Lin Yuxuan yang hebat. Kau merencanakan. Kau melaksanakan. Kalian berdua sungguh cerdik. Shen Yichen, kau tak hanya membunuh kakakku, kau juga memfitnahnya. Kau benar-benar iblis. Lin Yuxuan ini pertama kalinya aku menghadapi lawan sehebat ini. Tapi dari detik pertama kau masuk pintu ini aku sudah tahu kau bukan Hao Jianming. Apa maksudmu? Tertangkap basah. Kapan kita ketahuan? Orang ini berakting dari tadi. Pengacara Hao mau satu? Ya, terima kasih. Aku tidak merokok. Ternyata saat itu. Memang layak jadi lawanku. Kau pasti sudah menebak. Kau melewatkan detail penting. Seharusnya kau bilang sudah berhenti merokok, bukan bilang tidak merokok. Hanya dari sebatang rokok. Kau pikir dengan berjongkok saat memeriksa mayat semuanya sempurna? Kau pikir saat kau pura-pura memberinya obat aku tidak tahu? Itu penawarnya. Benar kan, Su Yuaning? Kalau sudah lama tahu, kenapa ikut berakting? Aku selalu penasaran siapa pria di belakangnya yang memberi strategi. Jadi aku harus berakting. Aku harus pura-pura tertipu. Dasar psikopat. Sekarang sandiwara sudah usai. Semua yang perlu dimainkan sudah dimainkan. Aku tidak dapat bukti apapun. Kamu yang menang. Tidak. Kamu punya bukti. Kamu pikir aku tidak tahu kamu meretas ponsel? Hao Jianming? Saat menunggumu, aku melacak balik sinyalmu.
Bagaimana Hao Jianming diganti? Aku tidak tahu. Tapi aku dan Li Yuze tahu bagaimana kamu meretas ponsel. Hao Jianming. Halo, polisi? Ya, aku mau lapor. Ada 2 orang masuk ilegal ke vilaku. Mereka juga meretas ponsel pengacaraku, mencuri rahasia dagangnya, dan memerasku. Oke. Lin Yuxuan, Su Yuaning, kalian berdua harus masuk penjara. Pos patroli terdekat kira-kira 10 menit naik mobil. Kalian berdua mau lari atau tetap di sini tantang aku? Yuxuan, semua rencana gagal. Bukti hancur, mati suri ketahuan. Sekarang, bahkan strategi Yuxuan akan dibalikkan. Tidak bisa. Sudah sampai sini, jangan sampai sia-sia. Pasti masih ada celah. Salah. Apa yang salah? Motifmu tidak benar. Kamu sebelumnya diwawancara sengaja memfitnah Kak Man. Bilang dia tidak bisa hamil. Ah, apa yang kukatakan bukan fakta. Fakta. Faktanya kemampuanmu rendah, tidak bisa punya anak, kan? Seni Chen, motilitas spermamu rendah. Apa yang kau bicarakan? Apa yang kau omongkan? Polisi akan segera tiba. Memang ada perubahan. Kau masih bisa gugup. Kau membunuh Manji. Kecuali dia menemukan rahasia lebih mengerikan darimu. Satu rahasia yang harus kau hentikan segera. Akhirnya kau emosi. Tidak mudah Tuan Shen, kelemahanmu akan kugenggam. Jangan omong kosong. Bagaimana Suman hilang? Aku juga tidak tahu. Buku catatan ini tidak biasa. Sejak aku masuk, dia terus membalik buku ini, seperti mencari sesuatu. Semua petunjuk terhubung, mengarah ke buku ini milik Manji benar? Buku ini milik Manji benar? Buku catatan. Buku ini sudah kubaca berkali-kali. Isinya tidak berguna. Marah karena tak berdaya. Ya, ini milik Suman. Katanya untuk kenang-kenangan. Kau masih mau pakai ini untuk mengancamku? Shen Yichen, kau terlalu sombong, semakin punya kelemahan. Hari ini, aku akan temukan kelemahanmu. Kau membunuh Manji. Mungkin bukan karena Kak Man mencegahmu menyiksa hewan. Lin Yuxuan, dia hilang. Jangan bicara omong kosong. Yuxuan, Dulu dalam wawancara, kau bilang menyaksikan KDRT masa kecil. Jadi cinta hewan. Kau berbohong. Itu bukan cinta, itu kebencian. Kau benci kelemahan ibumu, tapi lebih terpukau kekerasan ayahmu. Jadi setelah dewasa, kau terobsesi gila dengan kontrol. Omong kosong. Kau menyiksa hewan karena mereka lemah, tak bisa melawan. Lin Yuxuan, ini hanya tebakanmu saja. Apa buktimu aku membunuhnya? Tentu tidak. Ini hanya tahap pertama penyimpanganmu. Penyimpangan sebenarnya setelah dewasa. Saat kau sadari, kau tak bisa punya anak. Shen Yichen, kau mudah emosi. Ini kelemahanmu. Apa yang kau bicarakan? dia tidak bohong. Kau memang motilitas sperma rendah. Kau sampah. Kau rindu kehidupan, tapi tak bisa menciptakannya. Jadi kerinduanmu pada kehidupan berubah jadi cemburu dan sakit. Jadi kamu makin menjadi-jadi menyiksa mereka. Kamu yang balas dendam, kamu yang melampiaskan ketidakmampuanmu sebagai pria. Diam! Kamu tahu apa? Dia yang memeras aku. Dia menemukan rahasia industri berat asu. Shen Yichen, ternyata semua ini ulahmu.
Dia berani memerasku, Suman perempuan hina itu. Shen Yichen bajingan. Terus bagaimana kalau aku mengaku? Kalian tetap tak punya bukti, kan? Polisi akan segera tiba. Waktu yang tersisa untuk kalian tidak banyak. Dia sama sekali tidak menyebut anak. Dia hanya bicara soal industri berat A dan pengkhianatan. Dia sama sekali tidak tahu Manji hamil. Tapi sekalian bisa berlutut dan memohon padaku sekarang. Datang dan memohon seperti anjing. Mungkin aku masih bisa berbaik hati melepaskan kalian. Shen Yichen, kelemahanmu sudah kutemukan. Selanjutnya, biar ku hancurkan jiwa rapuhmu. Shen Yichen, kamu menyedihkan. Apa ini? Aku mengerti, Yushuan. Shen Yichen, pertunjukan baru saja dimulai. Laporan kehamilanku palsu, tapi laporan kakakku asli. Su Yuening omong kosong. Kamu menipuku. Kamu membunuhnya karena dia mengkhianatimu. Kamu memfitnahnya karena dia tidak bisa hamil. Kamu tahu nggak si sampah ini? Dia memberimu kesempatan saat mendorongmu menyerahkan diri. Di perutnya ada anak yang kau idam-idamkan. Apa, anakku? Lin Yuxuan, kau pasti membohongiku. Kehamilan Su Yuening itu palsu. Pasti Suman juga palsu. Bagaimana mungkin aku punya anak? Shen Yichen, kakakku begitu mencintaimu. Mana mungkin dia membohongimu? Tidak mungkin. Dia tidak pernah bilang padaku. Pernahkah kau beri dia kesempatan? Dia ingin memberimu kejutan. Katanya pacarnya sulit hamil. Dia begitu lembut, seorang wanita baik. Hamil dengan anakmu, dia dibunuh oleh tanganmu sendiri. Kau bilang dia memerasmu. Sebenarnya dia sedang menyelamatkanmu. Dia hanya ingin, untuk anak dalam kandungannya, mengumpulkan karma baik. Kau tidak hanya membunuh wanita yang mencintaimu, kau juga membunuh anakmu sendiri. 2 nyawa dalam 1 jenazah. Tuan Shen, Percuma. Kalian tetap tak punya bukti. Sekarang, bisa dicari buktinya. Meski catatan itu kalian bolak-balik, apa yang bisa ditemukan? Yang di dalam, buka pintu, kami polisi. Yuxuan, polisi sudah sampai di depan pintu. Lin Yuxuan, kamu pikir dari satu buku harian biasa bisa menemukan bukti pembunuhan? Tunggu. Yuening, lihat ini. Kamu ingat nggak permainan waktu kita kecil dulu? Permainan apa? Itu, permainan sandi kata, yang dulu sering aku main sama Kak Man. Jangan-jangan di buku harian ini ada sesuatu? Tidak, polisi tidak boleh masuk. Cari satu kata, sebagai kunci utamanya. Oh, aku ingat. Ning. Ya, kuncinya adalah Ning, kata ini. Agak aneh, ya. Ya, benar. Buka pintu, cepat. Kalau tidak dibuka, kami curiga ada kekerasan di dalam. Maaf, tunggu sebentar. Baris pertama, huruf ke-8. Ning. Sial, buku hariannya bersandi. Jangan-jangan Suman perempuan mati ini. Baris kedua, huruf ketiga. Ning. Baris ketiga, huruf ke-13. Itu sebuah alamat surel. Ya, buka surel ini. Shen Yichen, Yichen, serahkan dirimu, demi anakmu. Kamu berani mengancamku? bukti-bukti yang Kak Man jaga dengan nyawanya ini cukup untuk memberimu gelang perak. Shen Yichen, lagi-lagi kamu berakting apa? Lin Yuxuan, aku akui aku kalah. Tapi kamu retas ponsel Hao Jianming. Penggelapan aset negara, kita berdua pasti masuk. Apa yang kau inginkan? Akhirnya kau jujur. Sebutkan harganya. Posisi direktur grup Shen, posisi direktur departemen hukum. Aku simpan untukmu 10 juta.
Tidak, 20 juta. Kau bermimpi. Su Yuening, kakakmu sudah mati. Shen Yichen, akhirnya kau mengakui? Polisi bilangnya hilang. Kau balas dendam untuknya. Bukankah untuk uang 50 juta? 100 juta. 100 juta. Ambil bukti di tanganmu. Dan catatan ini. Dan properti di kota A. Pilih sesukamu. Apa yang kau inginkan. Aku bisa memberikannya padamu. Hapus emailnya. Berikan catatan itu padaku. Sekarang, polisi ada di luar. Ini satu-satunya kesempatan kalian. Kau masih belum mengerti. Apa yang tidak ku mengerti? Suman, dia bukan mau uang. Dia ingin kau menyerahkan diri. Sampai mati, dia memberimu kesempatan ini. Kesempatan. Itu bodohnya. Sekarang aku yang memberimu kesempatan. Kesempatan. Suman memberimu kesempatan. Pernahkah kau memberi kesempatan pada Suman? Tidak bisa. Bagaimana mungkin aku dikalahkan oleh dua sampah? Pasti tidak bisa. Dengan segala cara. Bahkan nanti kubunuh kalian lagi. Sekarang pasti tidak boleh kalah. Shen Yichen, uangmu tidak berguna lagi. Semua asetmu. Semua sudah tak berlaku. Tidak masih kurang satu petunjuk terakhir. Bagaimana ini? Tuan Shen, tolong buka pintu. Kami akan membobol pintu. Tenang dan pikir baik-baik. Aku harus temukan kelemahannya. Pasti ada yang terlewat. Yuening. Yuening. Yuening, aku salah, Yuening. Demi hubungan kita dulu, maafkan aku, Yuening. Shen Yichen, saat kau cekik leherku dan benturkan ke tembok, kau pikirkan hari ini? Aku bukan manusia, aku binatang. Tak seharusnya siksa kucing. Tak seharusnya siksa kamu, tapi jangan hancurkan aku. Grupku sudah go public. Aku wajah kota ini. Aku tak bisa pergi. Aku tak bisa pergi. Waktu itu aku marah. Aku cinta kamu, Yuening. Hapus videonya. Aku akan nikahi kamu. Bagaimana? Aku beri kamu status. Kau beri status kakakku, Shen Yichen ku beri tahu, dari awal, aku ingin hancurkan kamu. Kau sampah mandul. Selain siksa kucing anjing, apalagi, sampah tak bisa menurun, matilah sendiri. Kau. Jangan bergerak. Bukti pembunuhan Shen Yichen belum ditemukan. Tidak masih ada cara. Jangan macam-macam. Hahaha, Lin Yuxuan. Kau pikir menang? Bukti di ponselmu, video dan rekaman yang kau tinggalkan. Paling berat 15 tahun. Kau bilang aku membunuh. Buktinya mana? Kau tak punya bukti. Kalian punya mayatnya. Jangan banyak omong. Yang dikatakan Shen Yichen benar. Tak ada mayat, hanya dengan rekaman, sulit membuktikan pembunuhan berencana. Aku tak akan dihukum mati. Aku akan dapat pengurangan hukuman. 10 tahun, 5 tahun. 5 tahun lagi aku bebas. Setan kau! Kalian berdua tunggu aku keluar. Kalian tahu, dulu aku punya kucing kesayangan. Suatu hari dia hilang. Ku cari 3 hari 3 malam. Kau tahu, lalu aku menghancurkannya jadi pecahan. Hahaha, milikku, Shen Yichen, takkan lepas dari genggamanku. Suman milikku, kau juga milikku. Kalian berdua akan binasa. Milikku tak mungkin lepas. Aroma ini seperti menutupi sesuatu bau ini. Formalin konsentrasi tinggi untuk rumah sakit. Semua petunjuk terhubung Shen Yichen. Milikku,
Tidak mungkin lolos dari genggamanku. Kucing, anjing, hewan kecil tidak diizinkan. Formalin Manusia pun kau tidak izinkan. Formalin ini untuk mengolah mayat Shen Yichen dasar sadis kucing dan anjing yang kau siksa sampai mati itu, kau sama sekali tidak membuang bangkainya. Pak polisi, orang ini ngomong sembarangan. Bualan, Tuan Shen. Kalau begitu biarkan aku membual. Lihat betul tidak, aku lama tak mengerti satu masalah. Mentalitasmu menyiksa hewan kecil. Berasal dari psikologi macam apa? Lambat laun aku paham. Berasal dari hasrat mengendalikanmu, si sadis ini. Dan penyebab hasrat mengendalikan ini berasal dari masa kecilmu dan ketidakmampuanmu punya anak. Awalnya, aku masih takut kau membuangnya ke tempat yang jauh. Lin, kau ngomong sembarangan. Kau sama sekali tak punya bukti. Jangan emosi, Tuan Shen. Aku selalu kira kau kuat. Tapi kemudian aku temukan kelemahanmu emosimu. Lin, kau... Lagi-lagi, Tuan Shen, begitu emosimu mulai meluap, logikamu akan menurun, lalu bocorkan info kunci. Barusan kau bilang kehilangan seekor kucing. 3 hari 3 malam. Kalimat itu tak seharusnya kau ucapkan. Aku langsung tangkap masalahnya. Psikopat terdistorsi sepertimu takkan mungkin membuang mayat. Formalin ini untuk mengawetkan jenazah. Benar kan, Tuan Shen? Astaga! Suman, jenazah Manji, tak pernah meninggalkan villa ini. Gali tamannya, bongkar ruang bawah tanahnya. Dia menguburkan Manji dan semua binatang yang dibunuhnya di sini. Kau mengada-ada. Kau mengada-ada lagi. Shen Yichen, kau bisa tenang di neraka. Setelah diadili, terdakwa Shen Yichen dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan berencana, penggelapan harta negara, dan penganiayaan berencana. Dengan berbagai kejahatan ini, dihukum mati, dieksekusi segera. Terdakwa Lin Yuxuan, karena menggunakan metode peretasan untuk mencuri informasi orang lain, namun memiliki kontribusi besar, dikenakan penahanan administratif 7 hari. Sertifikat kualifikasi pengacaranya dipertahankan, serta hak ikut ujian. Kakak, kami datang menjengukmu. Kau lihat, si iblis itu sudah dihukum. Tenanglah Manji, kedepannya aku akan merawat Yuening untukmu. Kakak, dulu kau selalu bilang agar kami hidup baik-baik. Sekarang, kami sudah melakukannya.